Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Konawe Selatan akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching supervisi akademik. Dalam demonstrasi kontekstual ini, kami akan berperan sebagai supervisor, coach, dan coachee. Dalam demonstrasi kontekstual ini, kami terdiri kelompok 2, yaitu saya sendiri Titin Adawiyah dari SDN 4 Planometo Barat. Saya Nuzul Kriati dari SMA Negeri 14 Konawe Selatan. Dan saya Juwita dari SD Negeri 1 Atap 5 Konawe Selatan. Selamat menyaksikan. Na wewe ndo unanifaa, wengi wananitamani, maybe lonely. I'm so lonely when you leave me. I just need you by my side. I'm so lonely when you leave me. I need someone we go. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu Titi. Bagaimana kabar hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, pertama-tama sebelum mengadakan coach, saya akan melakukan beberapa pertanyaan kepada Ibu untuk persiapan besok, ya. Apakah Ibu sudah siap? Insya Allah siap. Saya akan mendiskusikan tentang rubrik untuk besok antara coach dan coachee. Nah, pada rubrik itu saya akan mengamati apakah Ibu sebagai coach sudah memahami atau sudah akan melakukan penerapan alur tirta apa belum. Kemudian bagaimana Ibu memberikan beberapa pertanyaan yang berbobot. Kemudian kita juga akan melakukan sesuai dengan prinsip-prinsip coaching. Yang pertama yaitu present, kemudian mendengarkan dengan penuh, yang ketiga apakah Ibu akan memberikan pertanyaan yang berbobot pada coaching. Tetapi jangan lupa juga disesuaikan dengan diantaranya yang penting antaranya itu kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi coaching yang besok akan Ibu coach. Baik, ya siap. Pertanyaan pertama yang Ibu akan tanyakan kepada Ibu sebagai coach adalah yang pertama, kompetensi apa yang Ibu akan kembangkan pada coaching nanti? Saya akan berupaya bisa mengembangkan kompetensi coach. Yang pertama itu presence, kemudian mendengarkan aktif, dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka yang berbobot. Oke. Kemudian yang kedua, kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Ibu kembangkan? Saya itu spesifik kepada mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Kemudian yang terakhir Bu, indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan dalam proses coaching nanti? Indikator ketercapaian kompetensi yang saya inginkan terhadap coach saya adalah coach saya mampu menyampaikan permasalahannya secara lugas dan kemudian mampu menemukan sendiri solusi untuk menyelesaikan masalahnya tersebut. Oke, terima kasih banyak Bu untuk pertanyaan praobservasi saat ini. Untuk sementara itu dulu, sampai di sini nanti kita akan Ibu harus ingat bahwa setelah ini kan Ibu akan melakukan observasi pada coach nanti. Nah, akan ada lagi pertanyaan pasca observasi nanti. Oke, siap. Ibu sudah siap? Ya, insya Allah. Demikianlah pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan kita masih diberi kemudahan, kesehatan untuk melanjutkan nanti pada saat pasca observasi. Iya, Terima kasih Bu Nurul waktunya. Terima kasih Bu Titi. Assalamualaikum Bu Nurul. Waalaikumsalam Bu Juwita. Iya, begini Bu Nurul, saya meminta waktunya sebentar. Saya mau bercerita tentang masalah saya akhir-akhir ini di kelas Bu. Oh iya baik. Silakan Bu Ju. Kebetulan saya hari ini sedang free, jadi saya akan siap mendengarkan. Begini Bu, akhir ini saya merasa murid-murid di kelas saya kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Kemudian jumlah murid-murid saya yang
mengerjakan tugas mungkin hanya kurang lebih 50% di kelas saya, Ibu. Begitu ya. Lalu apa sesungguhnya yang Ibu Juwita harapkan dari perbincangan bersama saya? Yes. Ya, saya mengharapkan Bu solusi atas permasalahan saya yang tentang antusiasme murid-murid saya yang kurang Bu di kelas saya. Begitu ya. Kalau menurut Bu Juwita sendiri, hal apa saja yang menyebabkan murid-murid Bu Juwita ini menjadi kurang antusias di dalam pembelajaran, termasuk juga keinginan untuk mengumpulkan tugasnya juga tidak seantusias ya yang seharusnya murid itu apa Kalau saya ingat kembali Bu, mungkin yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias yang pertama mungkin pembelajaran saya terlalu sedikit membosankan, kemudian yang kedua terlalu monoton, ketiga terlalu dominan saya berbicara dan bercerita di depan murid-murid saya, kemudian saya tidak memberikan kesempatan kepada murid saya untuk mengeluarkan pendapat atau bercerita seperti itu. Kalau kita berbicara ideal kan nilainya itu 10 ya, dari skala 1 sampai 10. Menurut Bu Juwita, kondisi murid-murid Bu Juwita ini ada di skala berapa? Kalau menurut saya Bu ada di level atau di skala 5. Berarti memang sangat rendah ya. Lalu yang Ibu Juwita harapkan setelah nanti Ibu Juwita melakukan perubahan dalam proses pembelajaran itu, kira-kira harapannya skala murid-murid ini bisa naik ke level yang berapa? Kalau menurut saya ingin bisa ke level 8 Bu. Oh ya baik, jadi Ibu mengharapkan bisa naik ke level 8 ya. Kalau begitu, menurut Bu Juwita, kira-kira hal apa yang bisa Ibu Juwita lakukan dalam pembelajaran Bu Juwita yang bisa membangkitkan antusias murid-murid sehingga nanti levelnya naik ke level 8 seperti harapan Bu Juwita? Menurut saya Bu, murid-murid pasti itu ingin menginginkan pembelajaran yang asik dan kedua tidak monoton dan tidak membosankan Bu. Oh iya betul sekali, saya sependapat dengan Ibu ya. Pembelajaran yang aktif dan menyenangkan itu pasti menjadi faktor yang membuat murid-murid bisa lebih antusias. Lalu menurut Bu Juwita, apa saja yang bisa membuat murid itu menjadi lebih antusias, menjadi asik dan tidak bosan pada pembelajaran? Iya, menurut saya pembelajaran harus terpusat pada murid. Kemudian murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Setelah itu kemudian adanya ice breaking atau games sehingga murid pembelajarannya lebih menarik dan semangat itu. Oke, baik, betul sekali ya. Memang harus ada variasi dan inovasi dari kita sebagai guru. Oh iya, tadi juga di awal kan saya sempat mendengar bahwa selain antusias belajar yang kurang, juga dalam mengumpulkan tugas anak-anak juga nampaknya tidak secara penuh mengumpulkan tugas seperti yang Ibu harapkan. Kalau menurut Ibu penyebabnya apa sampai anak-anak malas mengumpulkan tugas? Kemungkinan Bu, karena tugas saya terlalu banyak saya berikan, kemudian berisi banyak pertanyaan. Setelah itu tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam atau mengasihkan. Oke. Kalau terkait sumber belajar, kalau saya boleh tahu, selama ini Bu Juwita menggunakan sumber belajar? Yang saya gunakan itu menggunakan buku teks yang biasa dari perpustakaan, kemudian saya biasa menggunakan buku tema saya. Begitu ya. Selain sumber belajar yang sudah Ibu sebutkan tadi, adakah menurut Bu Juwita sumber belajar yang bisa dikembangkan atau yang bisa Ibu manfaatkan? Sebenarnya banyak Bu, seperti sumber belajar seperti di YouTube atau di akun TikTok atau di IG, karena sekarang banyak referensi pembelajaran, apalagi model B5 atau mereka belajar di akun TikTok atau IG yang seperti itu. Ya betul sekali, saya sepakat ya. Jadi di era zaman teknologi canggih sekarang ini, sebenarnya kita bisa memanfaatkan banyak
ragam yang bisa kita kembangkan, bisa menjadi sumber belajar. Oke, terkait itu rencana aksi yang akan Bu Juwita lakukan untuk melakukan perubahan, membangkitkan antusias murid-murid itu apa nanti akan dilakukan? Yang pertama tentunya saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan supaya tidak bosan. Kemudian saya akan mencari referensi-referensi karena di tempat sekolah saya kurang tidak ada jaringan, jadi saya akan mengupload secara offline atau mendownload pembelajaran di TikTok atau di akun-akun YouTube atau YouTube seperti itu. Dan kemudian saya akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi, di mana pembelajaran diferensiasi itu ada pembelajaran yang sesuai minat bakat anak-anak. Oke, luar biasa. Jadi sudah ada gambaran ya, kira-kira rencana dan bagaimana Ibu nanti akan mengeksekusinya di kelas. Luar biasa Bu Juwita. Saya yakin kalau Bu Juwita sudah mampu menyusun, pasti Bu Juwita nanti akan merasakan perbedaannya sebelum menerapkan apa yang direncanakan dengan saat ini sudah oke. Bu Juwita, setelah Ibu nanti merencanakan apa yang sudah disampaikan tadi, selanjutnya komitmennya seperti apa? Saya akan berkomitmen untuk selalu membuat rencana seperti yang saya katakan tadi, membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, terus menggunakan banyak sumber belajar untuk bisa dieksplor ke materi sehingga murid-murid saya dapat senang, bahagia, kemudian mereka menjalankan merdeka belajar. Dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan atau saya serahkan pembelajaran sumber belajar pada murid-murid saya. Saya memberikan pilihan seperti pembelajaran berdiferensiasi. Oke, luar biasa. Wah, saya sangat saya sangat senang. Artinya berarti Bu Juwita sudah memiliki gambaran bagaimana mengatasi permasalahan yang ada di kelas Bu Juwita. Jadi saya berharap setelah komitmen yang Ibu buat ini betul-betul nanti akan dijalankan, dan nanti pada saat rencana aksi itu akan diwujudkan di kelas, saya mungkin akan melakukan observasi dan kita berbincang-bincang kembali ya. Iya. Oke, jadi mungkin cukup untuk hari ini. Iya, terima kasih Bu KS atas waktunya untuk sharing sehingga mudah-mudahan saya bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid saya. Amin, insya Allah. Sama-sama ya, tetap semangat ya Bu Juwita. Iya. Oke. Terima kasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Nusul, ketemu kembali. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, waalaikumsalam Bu Titin. Alhamdulillah sehat dan bersemangat. Alhamdulillah. Nah, kemarin kita kan sudah praobservasi. Ya. Nah, pertemuan kali ini kita akan membahas lagi hasil dari observasi yang telah dilakukan. Nah, jadi tujuan kita kali ini adalah kita akan membahas hasil dari observasi yang Ibu Nusul telah lakukan kemarin. Ibu Nusul sudah siap? Siap. Nah, seperti pada praobservasi, pada pasca observasi juga ini akan ada beberapa pertanyaan yang saya akan pertanyakan kepada Ibu Nusul. Siap. Siap Bu? Ya. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang Ibu sudah lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang Ibu sudah inginkan kemarin? Iya. Jadi sesuai dengan alur yang diharapkan dari sebuah proses coaching, dari kegiatan coaching bersama coach saya kemarin, saya sudah melakukan bagaimana supaya coach bisa memahami tujuan dari pertemuan atau coaching kami, kemudian coach bisa mengidentifikasi apa permasalahan yang dihadapi, dan kemudian coach juga mampu menyusun rencana aksi yang akan dilakukan dalam hal solusi untuk pemecahan untuk masalah yang dihadapi, dan yang terakhir juga coach mampu bertanggung jawab atas rencana aksi yang coach pilih. Oh, jadi Bu Nusul itu tadi sudah menjalankan alur tirta ya tadi itu. Iya. Karena tadi sudah ada tadi menyebut
tujuan bisa dicapai oleh coaching, kemudian identifikasi, rencana aksinya. Wah, luar biasa sekali. Itu sangat membantu sekali buat coaching nanti yang ibu coach kemarin kan. Iya ya. Terima kasih. Mungkin Bu Nusul. Nah, itu sudah. Kemudian saya mau tanya lagi, dalam coaching kemarin itu kira-kira apa yang sudah baik yang Ibu Nusul sudah lakukan? Yang sudah baik yang saya lakukan adalah saya mampu untuk hadir secara full atau presence, kemudian saya juga bisa mendengarkan aktif penuh dengan perasaan, dan yang terakhir saya sudah mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka yang berbobot. Wah, bagus sekali Bu Nusul. Kemudian kalau tadi itu yang sudah baik, mungkin Ibu Nusul bisa memberikan sedikit gambaran kira-kira ada lagi mungkin yang mungkin perlu dikembangkan lagi yang dari coaching kemarin. Oh iya, baik. Coaching kemarin ada yang perlu dikembangkan? Ya, masih yang perlu, maksudnya masih perlu dikembangkan lagi. Kalau saya pribadi dari proses coaching kemarin adalah saya perlu melatih diri lebih giat lagi dalam hal menjaga supaya proses coaching itu pembicaraannya tidak lari dari alur tirta yang diharapkan. Jadi tujuannya ada, identifikasinya ada, rencana aksinya ada, juga tanggung jawab yang akan dilakukan coach itu harus nampak. Dan saya butuh latihan lebih lagi untuk bisa menjaga supaya alur tirta itu tetap bisa maksimal pada saat proses coaching. Berarti secara umum gambaran yang Ibu Nusul sampaikan tadi berarti Ibu sudah melakukan alur tirta dengan benar, kemudian person coaching tadi sudah terlaksana. Kalau boleh bertanya kembali, mungkin kira-kira berapa persen keberhasilan tadi yang Ibu Nusul hasil coaching pada coach itu, menurut Ibu Nusul kira-kira berapa persen keberhasilannya yang menurut Ibu Nusul hasil coach dan hasil Ibu coach dan coachee lakukan kemarin? Oh ya, baik. Kalau menurut saya pribadi ya saya bisa ada di 90%. Wow, luar biasa sekali. Iya. Mantap Bu Nusul. Iya, semoga itu bisa ditingkatkan lagi. Mungkin siapa tahu bisa jadi 100%. Iya, insyaallah. Semoga bisa ditingkatkan lagi. Nah, untuk itu mungkin rubrik untuk ini saya akan isi semuanya dengan baik sekali. Ibu sudah melakukan semuanya dengan baik. Semoga ini coaching ini tetap berlanjut ya, pada coach yang lain, dan kedepannya mungkin kita bisa melakukan yang lebih baik lagi dan tetap konsisten untuk melakukannya. Untuk mungkin observasi saya selama observasi pertanyaan pasca observasi sampai di sini saja Bu Nusul. Mudah-mudahan kita masih diberi kesehatan lagi, kita bertemu di lain waktu lagi Bu Nusul. Terima kasih Bu Nusul. Terima kasih, Bu Siti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na wewe ndo unanifaa, wengi wananitamani. Bu Juwita nanti kan akan melakukan proses coaching ya. Ya, jadi saya di sini adalah nanti akan berperan sebagai supervisor, dan tugas saya nanti akan melakukan pengamatan sesuai dengan rubrik penilaian yang sudah ditetapkan terkait dengan pelaksanaan proses coaching yang nanti diharapkan akan berjalan sesuai alur tirta. Dan untuk itu saya minta izin nanti akan memberikan Bu Juwita 3 pertanyaan di awal sebelum Bu Juwita nanti melakukan coaching dengan coaching. Dan setelah nanti dia melakukan coaching, akan ada pertemuan selanjutnya di pasca observasi. Oke, baik. Kita lanjut pada pertanyaan awal saya, Bu ya. Pada proses coaching kali ini, kompetensi apa yang akan dikembangkan oleh Bu Juwita sebagai coach? Terima kasih Bu Nusul. Kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu pertama mendengarkan aktif, kemudian present, ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, iya. Kemudian pertanyaan kedua, kompetensi yang paling spesifik yang ingin Ibu Juwita kembangkan sebagai coach itu apa? Kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, terima kasih Bu Juwita. Dan satu pertanyaan lagi,
indikator ketercapaian apa yang Ibu harapkan sebagai coach itu akan tercapai pada coach itu? Ya, saya ingin bisa menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan saya. Oh iya, baik. Ya, saya kira 3 pertanyaan tadi menjadi awal dari kegiatan praobservasi ini ya Bu ya. Jadi harapan saya nanti Ibu Juwita sebagai coach bisa melakukan proses coaching berdasarkan alur tirta, kemudian dengan juga tetap mengingat prinsip coaching, yaitu ada kemitraan, kemudian ada proses kreatif di dalamnya juga, bagaimana nanti coach bisa memaksimalkan potensi yang ada pada coaching. Ya. Jadi saya kira mungkin cukup untuk pertemuan praobservasi kita Bu Juwita. Nanti pada saat coaching saya juga akan menemani Bu Juwita bersama coachingnya, dan pada sesi pasca observasi kita akan bertemu dan berbincang-bincang kembali. Siap, selamat menjalankan coaching ya Bu. Oke, terima kasih Bu Juwita. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Bu KS. Waalaikumsalam Ibu Titi. Maaf mengganggu Bu KS waktunya. Apa Bu KS punya waktu? Alhamdulillah, mumpung hari ini saya tidak ada kesibukan, bisa Bu? Begini Bu, saya ada beberapa masalah Bu di kelas. Akhir-akhir ini saya merasa pembelajaran saya di kelas itu kurang sekali antusias dari siswa. Kemudian juga masih banyak jumlah saya jika mengerjakan tugas itu tidak semua mengumpulkan. Makanya saya ingin berbincang dengan Bu KS, mungkin Bu KS bisa memberikan sedikit masukan atau penguatan untuk menyelesaikan solusi saya. Jadi kalau menurut Ibu Titin, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini? Saya berharap mungkin dari obrolan hari ini saya bisa mendapatkan atau bisa menyelesaikan masalah yang terjadi di kelas saya, yaitu pembelajaran yang siswa kurang antusias dan anak-anak yang tidak, ada beberapa orang yang tidak mengerjakan tugas. Jadi yang saya harapkan dengan melalui perbincangan hari ini, saya berharap saya bisa menemukan solusi atau menyelesaikan masalah saya di kelas dari pembelajaran yang anak-anak tidak antusias dan tidak ada beberapa yang tidak mau mengumpulkan tugas. Kalau saya melihat dari Ibu Titin tadi, permasalahannya kan apa saja yang membuat murid-murid Ibu kurang antusias dalam pembelajaran bersama? Mungkin menurut saya, kalau saya introspeksi diri, mungkin pembelajaran yang saya lakukan selama ini mungkin agak monoton, kemudian mungkin tidak menggunakan media-media pembelajaran yang menarik, mungkin menurut saya. Kemudian juga model pembelajaran saya mungkin yang tidak masih berpusat pada guru, mungkin tidak melibatkan anak-anak atau peserta didik. Iya. Kalau berbicara skala gitu, skala 1 sampai 10, kalau di sekarang ini tingkat antusiasme murid Ibu ada di level mana Bu? Kalau melihat skala 1 sampai 10, mungkin siswa saya berada di level 6. Iya. Sebatas itu pun mungkin ya standar sekali. Kemudian yang Ibu harapkan setelah melakukan perubahan, skalanya naik ke level keberapa Bu? Setelah melakukan perubahan, saya berharap target saya itu dari skala 6 itu bisa menjadi skala 9. Ya. Terus lalu menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid asik dan tidak bosan pada pembelajaran ini? Kalau saya melihat dari situasi itu, maka saya akan melakukan yang pertama, membuat perangkat pembelajaran yang betul-betul di dalam perangkat itu memang berpusat pada murid. Kemudian saya akan menggunakan media-media pembelajaran yang interaktif dan komunikatif. Dan yang ketiga, saya akan menggunakan model pembelajaran seperti model pembelajaran berdiferensiasi, seperti itu.
bagus sekali Bu ya. Kemudian mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Ibu, apa penyebabnya sehingga kurang antusias dan dalam pengumpulan tugas? Mungkin karena saya terlalu dominan di dalam pembelajaran, mungkin saya terlalu dominan, kemudian saya tidak bisa memetakan kebutuhan peserta didik. Mungkin saya terlalu menyamaratakan pengetahuan peserta didik. Jadi ada mungkin yang sudah memang bisa, tetapi saya memberikan pembelajaran dan evaluasi yang sama. Jadi yang bisa dia menyelesaikan, yang tidak bisa dia tidak bisa menyelesaikan, sehingga dia tidak berniat lagi untuk mengumpul tugasnya. Kalau boleh tahu Bu, Ibu menggunakan sumber belajar apa saja di kelas? Kalau selama ini mungkin yang terjadi ya hanya sebatas buku paket, buku teks utama peserta didik saja, yang itu saja yang saya gunakan. Karena sebatas itu, karena yang itu yang ada di sekolah. Nah, kemudian adakah sumber belajar selain buku teks menurut Ibu? Kalau sumber belajar banyak Bu, bisa kita gunakan sebenarnya sumber belajar yang lebih inovatif, seperti menggunakan Google, YouTube, kemudian menggunakan ada di IG atau di TikTok juga ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari situ. Jadi sumber belajar sebenarnya banyak yang bisa kita gunakan. Iya, nah betul sekali Bu ya. Saya yakin sekali bila Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran. Jadi sekarang saya mau tanyakan kepada Ibu, apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah? Yang pertama mungkin menyelesaikannya itu lagi, saya akan membuat pembelajaran menggunakan media pembelajaran inovatif, kreatif dan menyenangkan. Kemudian saya akan mulai pembelajaran mungkin memenuhi kebutuhan peserta didik, memetakan sesuai kemampuan mereka seperti yang ada pada pembelajaran berdiferensiasi yang saya sudah pelajari konsepnya. Bagus sekali rencana Ibu ya, mudah-mudahan berhasil Bu. Amin. Kemudian apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu? Komitmen saya akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi dengan menggunakan konten-konten yang ada dalam diferensiasi, yaitu memenuhi kebutuhan peserta didik yang contohnya seperti melalui konten, kemudian melalui sesuai kebutuhan, kemudian juga bisa memetakan dengan sesuai minat dan bakat peserta didik. Ya, wah, bagus sekali Bu. Saya sangat mendukung, mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan Ibu. Nanti kita di lain waktu kalau ada lagi masalah atau problema di sekolah, bisa Ibu ketemu kembali, kita saling sharing. Iya Bu, makasih Bu waktunya dan kesempatan yang Ibu sudah berikan. Saya juga tetap akan selalu berdiskusi dengan Ibu untuk membantu saya di dalam melakukan proses pembelajaran agar pembelajaran itu sesuai apa yang saya inginkan dan sesuai apa yang diharapkan. Iya. Terima kasih banyak Bu. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Juwita. Waalaikumsalam Ibu Nusul. Oke, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Iya, kelihatan wajahnya cerah ya. Alhamdulillah. Oke, Bu Juwita, kita sampai pada sesi bincang-bincang di pasca observasi. Artinya saya sudah melakukan pengamatan terhadap kegiatan coaching yang Bu Juwita lakukan bersama coachingnya tadi. Saya akan memberikan mungkin beberapa pertanyaan. Yang pertama, menurut Bu Juwita, apa yang sudah Ibu lakukan di proses coaching tadi bersama coaching? Ya, terima kasih Bu. Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta, di mana saya menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, setelah itu rencana aksi, dan yang terakhir tanggung jawab. Jadi coaching untuk mencari tahu akan permasalahan dan menemukan solusi. Oke, luar biasa ya. Saya mengamati proses coaching yang Bu Juwita sebagai coach lakukan bersama coachingnya tadi, dan memang terlihat sangat jelas bahwa alur tirta itu sudah dilakukan. Jadi nampak bahwa
Bu Juwita sudah mengarahkan Koci untuk bisa memahami tujuan dari kegiatan coachingnya, kemudian mengidentifikasi apa masalah yang dihadapi, kemudian Bu Juwita juga bisa mengarahkan Koci untuk menentukan rencana aksi dan kemudian berkomitmen bertanggung jawab untuk melaksanakannya. Luar biasa Bu Juwita. Oke, mungkin selanjutnya setelah Ibu melakukan proses coaching itu, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan sebagai coach? Iya, terima kasih Bu. Adapun kompetensi yang saya ingin kembangkan yaitu dengan cara memahami lagi proses tirta sehingga dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Ya, terima kasih Bu. Iya, betul sekali. Berarti memang kita harus banyak berlatih ya Bu ya. Iya. Karena mungkin menghadapi situasi dan kondisi yang berbeda, bisa saja nanti proses coaching kita akan mengalami hal-hal yang di luar kendali kita. Oke, baik. Saya kira mungkin untuk bincang-bincang pasca observasi ini sudah cukup bagi saya Bu. Terima kasih. Semoga proses coaching berikutnya bisa Ibu lakukan lagi lebih lancar karena sudah melakukannya dengan berlatih, dan harapannya Koci itu akan mengembangkan dirinya menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Bu Juwita. Sampai ketemu lagi. Na wewe ndo unanifaa, wengi wananitamani. Nah, pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini, Bu. Ya, baiklah Ibu, pada coaching hari ini, coaching dan coach akan saya amati dengan nilai sesuai rubrik penilaian. Apakah sudah selesai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach, dan juga bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi dari pertanyaan-pertanyaan coaching. Jadi jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sekarang pertanyaan pertama yang saya akan tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang Ibu yang akan kembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan coaching kali ini adalah yang pertama itu merujuk pada prinsip coaching, yaitu presennya, kemudian mendengarkan dengan penuh, kemudian melakukan pertanyaan berbobot. Iya, bagus sekali ya. Kemudian pertanyaan kedua, kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin diobservasi? Saya akan yang spesifiknya itu pertanyaan berbobot. Pada pertanyaan berbobot itu saya akan berusaha memberikan pertanyaan itu kemudian coach itu bisa menyelesaikan masalah atau solusi yang diharapkan. Iya. Pertanyaan terakhir Bu, yang ketiga, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Indikatornya yaitu yang pertama, coach bisa menyelesaikan masalahnya sendiri dari pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan. Kemudian coach juga bisa merasa dalam nanti proses pembelajarannya dia bisa melakukan pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan, yang dia sudah buat. Kemudian yang ketiga, mungkin coach juga harus bisa melakukan proses pembelajaran dengan memberikan kebahagiaan yang kepada peserta didiknya. Nah, indikator-indikator itu mungkin yang saya akan lebih kembangkan pada coach. Ya, terima kasih Bu ya. Demikian Ibu dari pra observasi tadi. Semoga pada saat nanti proses coaching Ibu berjalan lancar dengan coach Ibu. Ya, terima kasih Bu. Silakan observasi. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu KS. Salam Bu. Mohon maaf Bu, apakah saya bisa minta waktunya Bu KS? Boleh, waktunya kapan saja boleh. Oh iya, baik Bu, terima kasih banyak Bu KS. Sebenarnya saya ingin menyampaikan sesuatu terkait dengan permasalahan yang saya
pembelajaran saya di kelas Bu. Oh begitu. Insya Allah saya akan mendengarkan yang baik. Kira-kira apa yang ingin Ibu ceritakan masalah di kelas ini Bu atau bagaimana? Ya baik Bu. Begini Bu, selama saya mengajar di kelas 10 itu saya merasa antusiasme murid-murid itu sangat kurang sekali. Dan bahkan dalam hal mengumpulkan tugas pun menurut saya itu baru 50% yang betul-betul aktif mau mengumpulkan tugas pada saat saya memberikan tugas. Begitu ya. Iya. Jadi kira-kira apa yang Ibu harapkan dari perbincangan kita ini? Apa yang Ibu harapkan? Ya baik Bu, dari perbincangan ini saya berharap Ibu KS bisa mungkin memberikan saya masukan ataupun memberikan saya semacam penguatan Bu. Kira-kira solusi seperti apa sih yang bisa saya wujudkan untuk menyelesaikan masalah saya? Oh iya, Ibu sudah benar sekali. Ibu sudah datang sama saya. Ya, jadi dari perbincangan kita ini Bu, saya berharap Ibu KS mungkin bisa sharing pengalamannya, kemudian memberikan saya penguatan solusi apa kira-kira yang bisa saya wujudkan untuk menyelesaikan permasalahan saya. Kalau melihat tadi masalah yang Ibu Nusul sudah ceritakan, kira-kira apa yang membuat siswa Ibu Nusul di kelas itu sampai kurang antusias dalam menerima pembelajaran? Kemudian juga ada beberapa siswa yang tidak menunaikan tugasnya. Menurut Ibu Nusul itu kira-kira penyebabnya? Ya baik Bu, saya berusaha merefleksikan ke diri saya. Jadi sepertinya saya memang belum mampu menciptakan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan Bu. Mungkin cara saya masih sangat monoton, lebih banyak berceramah, kemudian juga kurang memanfaatkan media-media, sehingga kecenderungannya murid-murid jadi tidak antusias pada saat belajar. Kalau melihat dari itu, mungkin kalau di skala misalnya skala 10 sampai 100, kira-kira pembelajaran Ibu Nusul itu sekarang berada di skala berapa? Saya masih 50%. Wah, benar sekali. Di bawah kakak kita itu Bu Nusul. Kakak kita itu kan sekarang di sekolah kita itu 75. Berarti itu memang di bawah sekali standarnya. Standarnya pas sekali. Memang perlu ada perbaikan di situ. Nah, kalau begitu kira-kira apa yang bisa membuat siswa Ibu Nusul itu menjadi antusias kembali dan bisa menyelesaikan tugasnya seperti yang Ibu Nusul harapkan? Jadi berkaca dari refleksi saya Bu, saya harus memperbaiki atau melakukan perubahan dalam hal merencanakan pembelajaran. Jadi kalau yang saya lakukan kemarin-kemarin itu banyak yang metodenya ceramah, kemudian kurang memanfaatkan media baik audio, visual, maka saya harus melakukan itu. Jika setelah melakukan itu perubahan, berapa target Ibu Nusul yang Ibu simpan? Misalnya tadi dari skala 10 sampai 100, Ibu Nusul kan berada di bawah 50. Nah, setelah mengadakan perubahan, kira-kira target dari 10 ke 100 itu Ibu Nusul harapkan kira-kira berapa target yang Ibu bisa capai? Ya, saya berharap bisa meningkat sampai ke 80% Bu. Oke, wah, ya, bagus juga itu. Jadi itu dari harapan. Oh, kalau begitu kira-kira apa yang akan Ibu Nusul lakukan sehingga siswa itu antusias kembali, sehingga target yang Ibu Nusul berikan tadi itu berada di level berapa tadi Bu? 80 bisa naik. Oh, jadi kalau misalnya Ibu Nusul untuk melakukan pemantauan supaya siswanya antusias, kira-kira apa yang bisa membuat siswa itu sehingga bisa mencapai level dari 50 sampai ke 80? Apa saja yang Ibu Nusul bisa lakukan? Ya, baik. Jadi berdasarkan observasi saya ya,
berarti pasti murid-murid itu cenderung menginginkan pembelajaran yang kooperatif, menyenangkan ya, pembelajaran yang asik tidak menyenangkan, pembelajaran yang ya. Jadi menurut saya Bu, saya perlu melakukan perubahan agar target perubahan menuju ke 80, nilai 80 itu bisa tercapai. Saya akan berusaha menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, kemudian tidak monoton, mengasihkan, sehingga murid-murid lebih antusias. Betul Bu, saya sangat setuju dengan yang Ibu akan lakukan itu, karena itu bisa membuat murid-muridnya ini mungkin semoga bisa antusias. Kemudian jadi kalau selain itu mungkin apakah yang selama ini Ibu Nusol gunakan media pembelajarannya yang Ibu Nusol sebelum yang sekarang ini sehingga anak-anak mencapai 50% itu apa saja yang Ibu gunakan setelah Saya kalau selama ini memang jujur saja Bu, saya masih menggunakan sumber belajar yang hanya memanfaatkan buku teks saja Bu, buku teks yang ada di sekolah, seperti itu. Padahal itu Bu, kalau melihat lingkungan sekolah kita kan bisa kita gunakan yang lebih daripada itu ya Bu, ya selain buku teks itu. Oke. Kemudian kalau untuk yang tidak menyertai tugas kira-kira apa yang Ya, jadi saya juga merefleksikan diri kenapa anak-anak kurang antusias mengerjakan tugas. Kemungkinan karena setiap memberikan tugas saya itu memberikannya terlalu banyak Bu. Jadi mungkin anak-anak ya selain berat mengerjakannya juga mungkin merasa tidak bisa mengerjakan. Jadi saya akan berupaya memperbaiki. Mungkin saya akan memberikan tugas yang lebih berbobot, tidak dalam hal jumlah. Tadi Ibu Nusol mengatakan bahwa mungkin Ibu Nusol bisa memberikan menggunakan sumber belajar yang lain. Kira-kira menurut Ibu Nusol selain buku teks utama yang digunakan oleh Nusol, apa saja yang bisa Bu Nusol gunakan untuk melakukan melakukan pembelajaran sumber belajar yang lain? Menurut Bu Nusol apa saja? Baik Bu, menurut saya memang di era teknologi sekarang ini sumber belajar itu banyak sekali ya Bu. Saya bisa memanfaatkan juga dari media-media sosial, di TikTok, Instagram, ataupun YouTube. Seandainya saya memanfaatkan sumber belajar yang beragam itu, kemungkinan perubahan yang saya rasakan di kelas pada saat belajar mungkin akan lebih bagus. Bagus Bu, memang sumber belajar sekarang ini apalagi kita di sekolah kita ini kan kebetulan mungkin jaringan kita bagus. Iya. Mungkin Ibu Nusol bisa menggunakan sumber belajar, menggunakan anak-anak bisa boleh diminta bawa HP-nya, kemudian tetapi tetap kita kontrol. Nah, jadi itu bisa dijadikan sumber belajar Bu. Oke Bu, kemudian kira-kira setelah melakukan perubahan apa rencana Ibu yang akan Ibu lakukan? Ya, jadi rencana aksi saya itu terus melakukan perubahan adalah yang pertama menyusun perangkat pembelajaran yang lebih mengimplementasikan model-model pembelajaran kooperatif ini, pembelajaran yang aktif dan menyenangkan, kemudian memanfaatkan sumber-sumber belajar yang beragam Bu, baik dari segi audio, visual, sekaligus mungkin nanti saya akan mencoba melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi karena mengingat kebutuhan murid yang tentunya beragam, tidak sama. Jadi saya akan belajar bagaimana caranya melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi. Biasa sekali Bu Nusol. Satu strategi yang saya bisa bayangkan mungkin akan menjadi pembelajaran yang sangat menarik ya Bu, apalagi ada diferensiasinya. Tetapi sekedar mengingatkan buat Bu Nusol, pembelajaran berdiferensiasi itu harus betul-betul Ibu siapkan dari perangkatnya, kemudian Ibu menyiapkan juga kebutuhan sesuai kebutuhan peserta didiknya Bu. Tapi saya yakin Ibu Nusol sudah siap untuk itu kan Bu, insya Allah Bu. Oke, makasih. Bagus sekali Bu, luar biasa sekali. Saya sangat akan mendukung Bu sebagai pemimpin di sekolah saya akan mendukung kegiatan Bu Nusol.
Betul. Iya. Kemudian setelah itu mungkin apa komitmen yang Ibu ingin lakukan? Ada komitmen Bu buat Ibu dalam proses pembelajaran ini? Ya, saya berkomitmen tinggi Bu, artinya setelah pertemuan dengan Ibu KS ini saya akan segera bekerja. Kalau untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi berarti tentunya saya harus melakukan asesmen diagnostik awal untuk mengenali kebutuhan belajar murid itu apa saja. Kemudian saya akan menyiapkan perangkat atau modul pembelajarannya yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, seperti itu. Bagus sekali Bu. Sekali lagi saya akan mendukung Ibu, apalagi di lingkungan sekolah kita ini apa saja kebutuhan Ibu Nusul nanti tinggal didiskusikan kepada Ibu atau disampaikan. Semoga apa yang Ibu komitmenkan tadi dan apa yang Ibu harapkan bisa tercapai, dimudahkan sehingga pembelajaran betul-betul bisa berpusat pada siswa kita. Sekali lagi terima kasih Bu Nusul sudah mengajak saya berdiskusi untuk pembelajarannya. Mungkin untuk pertemuan kita mungkin sampai di sini saja ya Bu. Oh iya, baik, terima kasih banyak Bu. Saya sangat berterima kasih karena Bu KS memberikan dukungan penuh kepada saya untuk melakukan perubahan, dan mudah-mudahan komitmen ini bisa saya jaga. Amin. Makasih Bu Nusul. Ya, terima kasih Bu. Ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu. Ketemu kembali Bu. Iya, Bagaimana? alhamdulillah. Ibu, tadi saya sudah melihat Ibu melakukan coaching bersama Ibu Nusul. Sebelum penutupan, saya akan memberikan pertanyaan nih tentang pasca observasi tadi. Iya, siap Bu. Yang pertama itu apa saja yang Ibu sudah lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan tadi. Indikator yang diinginkan kemarin saya sudah sampaikan kepada Ibu bahwa saya ingin mengukur apakah coach itu bisa menyelesaikan masalahnya. Nah, yang saya berikan yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada coach yang berbobot, dan pertanyaan terbuka untuk dia bisa dari pertanyaan itu dia bisa menyelesaikan masalahnya, masalah coach. Kemudian yang kedua, saya juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot juga kepada kegiatan pembelajaran yang sudah dia lakukan. Saya bertanya tentang apa tujuan pembelajarannya, kemudian apa indikator yang harus yang dia capai, kemudian apa saja materi yang dia lakukan, dan apa media yang harus dia siapkan pada saat nanti proses pembelajaran sesuai dengan yang akan dilakukan penerapannya. Dan kemudian saya juga menanyakan tingkat keberhasilan pada saat dia melakukan proses pembelajaran. Kira-kira dari harapan yang target yang dia harapkan dengan hasil proses pembelajaran pada saat observasi, apakah ada peningkatan atau tidak, seperti itu Bu. Iya, terima kasih. Tadi saya sebagai observasi Ibu, tadi saya melihat proses coaching Ibu Titin dan Ibu Nusul sudah berjalan dengan baik, dan proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta, dan Ibu Titin sudah berusaha menggali, memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Nusul sehingga Ibu Nusul bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan sekarang pertanyaan terakhir, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasar hasil melakukan coaching hasil yang baru saja dilakukan tadi? Kompetensi mungkin yang harus saya kembangkan adalah mungkin dari prinsip coaching itu yaitu menghadirkan dengan penuh. Mungkin itu masih mungkin saya harus kembangkan lagi, dan saya harus berlatih lagi untuk bisa menghadirkan pada saat coaching, agar coaching juga merasakan itu mungkin yang saya harus kembangkan. Kemudian mungkin juga saya harus butuh lagi beberapa pertanyaan-pertanyaan yang lebih luas dan lebih terbuka lagi kepada coaching. Itu mungkin yang masih harus saya kembangkan, dan saya akan berlatih untuk itu sehingga saya bisa melakukan coaching yang lebih baik lagi nanti pada tahapan-tahapan selanjutnya. Iya, baik sekali ya. Semoga kedepannya Bu kita bisa coaching lebih baik lagi.
Demikian hasil observasi kali ini. Semoga bermanfaat Bu bagi kita. Saya tutup saja sampai di sini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Na wewe ndo unanifaa, wengi wananitamani, oh.